Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di dalam Masjid Nasional Al-Akbar ataupun yang mengikuti pengajian ini melalui online, juga melalui radio, yang sangat saya muliakan. Pada kesempatan yang tidak terlalu panjang ini, saya akan menjelaskan tentang presentasi Al-Fatihah. Nah, judul ceramah kita malam hari ini, ceria melalui persentase Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu membacakan surah Al-Fatihah karena saya yakin semuanya sudah sangat familiar, sudah sangat kenal, karena tidak pernah kita sehari tidak membaca Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi kalau kita membuka Al-Quran, pertama kali yang kita lihat adalah surah Al-Fatihah. Nama lain surah ini adalah Ummul Kitab. Itu induk. Ummul Kitab, induknya kitab suci Al-Quran, atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Artinya kalau ingin tahu Al-Quran itu bicara apa saja, ya lihatlah Al-Quran itu, lihatlah surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu adalah miniatur representasi dari keseluruhan. Al-Quran bicara sejarah, umpamanya gitu. Fatihah juga ada bicara sejarah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang baik-baik yang dahulu itu. Tuh. Nah, itu berarti kan harus bicara sejarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isinya berarti juga ada yang menyangkut pujian kepada Allah, ada yang menyangkut manusia. Oke. Dalam surah Al-Hijr ayat 87, surah ini juga disebut As-Sab'ul Mathani. As-Sab' itu 7, Al-Mathani yang diulang-ulang. Jadi inilah surah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat setiap hari. Jadi kita tidak pernah tidak membaca 17 kali Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Mestinya dengan surat Fatihah ini hati kita terbuka. Maka karena Fatihah adalah bacaan yang paling penting dalam sholat, dan sholat itu adalah ibadah yang paling penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Inilah surat yang pertama kali turun, ya, itu. Ibu bapak jangan terkejut. Loh, katanya ayat yang pertama kali turun itu apa? Apa? Iqra. Iya, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, tapi tidak satu surah.
hanya 5, tidak lengkap satu surah. Lah kalau Fatihah ini lengkap, mulai Bismillah sampai waladhdallin itu lengkap. Nah ini surah yang pertama kali turun dalam satu surah lengkap. Baik, sekarang saya ingin mengajak para hadirin sekalian dan pemirsa atau pendengar, mengapa surah Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba sekarang, padahal sifat Allah kan banyak. Allah itu ya Al-Muntaqim, Maha menyiksa. Coba. Al-Qahhar, Maha kuat memaksa. Coba. Maha menghakimi. Jadi di antara sifat-sifat Allah yang sekian banyak itu, kenapa Allah memilih Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai pembuka Al-Quran, pembuka surah Al-Fatihah? Mengapa tidak dengan nama Allah yang maha memaksa, dengan nama Allah yang maha perkasa, dengan nama Allah yang maha penyiksa? Kok kenapa tidak begitu? Nah inilah dugaan saya, ya, dugaan saya. Mudah-mudahan benar. Dengan Bismillahirrahmanirrahim itu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, diterangkan pada awal surah, awal Al-Quran itu, supaya tidak ada orang sedih. Ketika sedih, langsung di otaknya ini ada kata-kata Allah itu Maha Pengasih. Allah selalu menyertai kita, sayang, selalu hadir. Selalu hadir. Jalaluddin Rumi mengatakan, hakikat Tuhan yang Maha Pengasih itu selalu datang, hadir langsung seperti kehadiran sinar matahari yang menyinari manusia, selalu hadir. Jadi manusia itu diajak berpikir yang positif, diajak berpikir yang positif. Nah, sekarang saya ingin mengutip salah satu pendapat, ya. Ada psikolog, pebisnis, motivator seluruh mengatakan begini, Pak. Kesan pertama itu yang menentukan penilaian orang terhadap seseorang. Begini loh, Pak, ya. Kalau orang tidak pernah tahu Jakarta, lalu terbang dari Amerika, turun di Jakarta, lalu pulang kembali ke Amerika, ketika disebut Indonesia, yang diingat apa? Yang diingat apa? Jakarta. Kenapa? Karena yang dilihat pertama kali adalah Jakarta. Kalau orang belum pernah melihat saya, lalu malam ini melihat saya seperti ini, kopiahnya seperti ini, bajunya seperti ini, gaya bicaranya seperti ini, sudah. Kemudian Bapak di tempat yang jauh disebut nama Muhammad Ali Aziz, lah pasti yang terbayang itu adalah ya ini. Sekarang kalau pertama kali yang diperkenalkan Allah dirinya, diri Allah itu diperkenalkan Allah dengan Allah itu mengasihi kamu melebihi kasihnya ibumu kepada kamu, maka di dalam otak kita itu kesan pertama adalah Allah yang Maha Pengasih. Ini ada kata-kata Miller ini, ya. First impressions are crucial. Kesan pertama itu amat menentukan.
They can make or break an opportunity. Kesan pertama itu bisa mendatangkan kesempatan emas atau justru menghancurkan kesempatan emas. It's human nature to make a judgment about someone when you first meet them. Adalah sebuah kodrat manusia, itu akan membuat keputusan tentang seseorang itu ketika pertama kali bertemu. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, ya Allah itu Maha Penyayang. Karena pertama kali yang diingat adalah Maha Penyayang. Coba kalau umpamanya Pak ya, yang disebut pertama kali itu Allah Maha Menyiksa, Allah Maha Menghakimi Pak. Ya. Lalu pikiran kita betapa kerasnya Allah itu, maka berbeda rasanya hidup ini. Berbeda rasanya hidup ini. Di sini dikatakan, but did you know that people can formulate an opinion about you in less than 20 seconds? Tahukah Anda bahwa ternyata keputusan orang untuk menilai orang itu adalah tidak lebih dari 20 detik pertemuan pertama? Maka hati-hati kalau Bapak melamar pekerjaan, ya hati-hati, itu akan 20 detik pertama itu sudah bisa diputuskan rambutnya acak-acakan atau tidak, gaya duduknya seperti apa, ya sudah itu bisa ditebak seperti itu. Inilah mengapa Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia itu dengan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau bapak-bapak membuka sejarah, ya tidak sedikit loh orang yang berubah drastis menjadi orang yang santri atau menjadi orang masuk Islam gara-gara bismillah ini. Ini karena kita setiap hari membaca seperti tidak ada powernya sama sekali. Tuh. Bapak kalau membuka sejarah di Irak, ada di situ ulama besar namanya Bishr bin Harith. Bishr bin Harith, peminum ini. Tidak hanya peminum karena dia orang kaya. Ada pesta miras itu yang membiayai ya pasti Bishr ini. Dia sudah dipandang sampah oleh orang sekitarnya. Dia berpikir bahwa sudah dunia itu jijik kepada saya. Tidak ada orang yang mencintai saya, itu tidak ada. Suatu saat ketika dia dalam keadaan mabuk, dia menemukan secari kertas yang kusut. Dibukalah kertas itu, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia berpikir, oh ternyata ada yang masih mengasihi saya. Siapa itu? Allah. Kertas itu kemudian diberi parfum. Saking senangnya ini, Tuhanmu itu mengasihi kamu. Tidak semua mengasihi itu mesti tidak melakukan sesuatu yang tidak mesti mengasihi itu selalu tidak melakukan yang keras, tidak. Jadi Allah Maha mengasihi kamu. Bapak sekarang dibikin sakit oleh Allah, bukan itu tidak sayang loh. Wong dengan sakit itu kemudian Anda yang mestinya masuk neraka jam itu, lalu dengan sakit itu dihapuskan dosanya. Masa tidak sayang begitu itu? Masa tidak sayang? Allah menurunkan COVID, masa tidak sayang? Berapa orang yang mati syahid gara-gara COVID? Yang asalnya mati biasa menjadi mati luar biasa karena ada COVID, ya sudah. Kan sayang. Sayang Allah. Cuma kita tidak paham. Kita tidak paham.
Kemarin ada di televisi itu orang yang tertangkap berzina dengan, ya itu ada itu TV itu ya, tertangkap berzina dengan orang kemudian dikarak ke seluruh kampung itu. Ya itu sayangnya Allah. Lah kalau tidak ditangkap kan besok zina lagi. Besok zina lagi sampai mati tidak tobat. Kasihan toh. Tapi kalau ditangkap gini kan kemudian dia sadar, dia tobat. Subhanallah. Maka mintalah ampun kepada Allah karena kita sering tidak faham tentang kasihnya Allah kepada kita, seolah-olah selalu dipandang murka dan siksa dari Allah. Oke. Bergembiralah dan optimislah dengan kasih Allah meskipun Anda dalam cobaan hidup yang bertubi-tubi. Bergembiralah. Atau sedang memikul dosa yang telah menggunung. Jangan bersedih, langsung sambungkan ke otak Anda yang sudah berisi Allah itu Maha Pengasih. Jika Anda bersedih, jangan ceritakan kesedihan itu kepada orang lain. Jangan ceritakan kesedihan itu kepada orang lain, sebab nanti Allah cemburu. Kenapa kamu kok bercerita kepada makhluk, kok tidak kepada Al-Khaliq? Dia makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kamu kok ke sana? Mestinya kan ke saya, kata Allah. Jangan kepada manusia, sebab manusia seringkali bosan mendengarkan curahan hati Anda. As-Sami, Allah itu As-Sami. Itu bukan hanya maha mendengar saja, tapi maha mau mendengar, tidak bosan mendengarkan cerita Anda. Bapak juga mendengar orang loh, tapi kan ada bosennya. Ayo, betul Pak? Setiap ketemu itu cerita itu. Apa kata Bapak? Bosan saya. Tapi Allah itu As-Sami', itu maha mendengar suara hati kita, suara yang kita ucapkan, dan maha senang mendengarkan. Maka lebih baik berwudulah, sholatlah, lalu bacalah Al-Fatihah secara perlahan-lahan dengan renungan yang mendalam, sebab bacaan surat Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah. Pada saat itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika Bapak-bapak membaca surat Al-Fatihah, betapa terhormatnya Ibu Bapak, betapa terhormatnya, karena saat itu Ibu Bapak bisa berbicara langsung, ada perkataan dijawab Allah, perkataan dijawab Allah dengan Allah yang maha besar, maha pengampun. Orang diajak bicara langsung dengan Pak Jokowi, seneng enggak? Seneng enggak? Wah, itu direkam Pak, direkam. Karena bisa berbicara langsung dengan presiden. Jangan presiden Pak Camat saja itu. Rasanya kita itu terhormat. Sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah, silahkan berdialog dengan saya, sebab seluruh bacaan Fatihahmu itu saya jawab. Ya. Ketika orang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, aku senang engkau hambaku telah menyanjung saya, menyanjung aku. Ar-Rahmanir Rahim, aku senang kamu itu menyanjung saya, senang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk saya ke jalan yang benar. Allah mengatakan, nah ini permintaanmu, sekarang tugas saya sekarang. Saya akan menyelesaikan permintaanmu. Dijawab langsung. Itu diceritakan di dalam apa itu? Hadis qudsi, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atas dasar itulah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpesan
berhentilah setiap membaca satu ayat. Untuk apa? Tunggu jawaban Allah. Tuh. Tunggu jawaban Allah. Setelah itu lanjutkan ayat berikutnya dan jangan diteruskan dulu karena tunggulah apa? Jawaban Allah. Jadi kita makhluk yang sangat terhormat saat itu bisa berdialog, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup. Sekarang kita lanjutkan. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Maka disebut As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Sekarang kita lihat persentasenya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa tadi? Dan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atau atas nama Allah. Atas nama Allah. Oke. Menyanjung Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Sanjungan toh? Menyanjung Allah toh? Tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih. Sanjungan toh? Oke. Berapa tadi? Sudah? Hah? 3 toh? Keempat, Maliki Yaumiddin. Besok Engkaulah ya Allah satu-satunya hakim yang akan mengadili saya. Dan tidak ada hakim yang paling teliti, paling adil itu kecuali Engkau ya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Memuji Allah toh? Memuji Allah. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau itu Tuhan yang memang pantas disembah dan Engkau itu Tuhan yang memang pantas untuk bisa diminta pertolongan. Memuji toh? Oke. Sekarang berarti berapa itu tadi? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada permintaan di sini? Ada kata-kata permintaan di sini? Enggak ada toh, Pak? Enggak ada. Baik. Berarti 5 ayat ini adalah ayat tentang pujian. 5 dibagi 7 kali 100 berapa? Kok pinter saya, Pak ya? Kok pinter saya daripada Bapak? 71,43%, Pak. Pinter saya daripada Bapak ya, karena saya sudah nulis di sini. Baik. Berarti Fatihah itu isinya berapa? Isi sanjungan pada Allah berapa? 5. Persentasenya 71%. Oke. Kita lanjutkan. Tinggal berapa ayat? 2. Lah ini 2 ini isinya meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim. Baru minta toh, ihdinas siratal mustaqim. 2 dibagi 7 kali 100 berapa? Pinter saya, Pak. Ini loh, Pak. 28,1
57. Jadi ya katakan 59 toh. 29 toh. Tadi 71 toh, berarti 100. Baik. Nah, persentase ini berarti menunjukkan kita satu, dalam beragama kita harus mengedepankan hak-hak Allah untuk dipuji dan disanjung daripada hak kita untuk meminta. Meminta itu haknya siapa? Meminta itu haknya siapa? Kita toh? Kalau dipuji haknya siapa? Dalam beragama sebaiknya lebih banyak memuji daripada meminta. Betul Pak ya? Kita lebih banyak mana Pak? Memuji daripada meminta? Gitu Pak ya? Saya sampai mempelajari ketika khatam Quran itu ya, khatam Quran di Masjid Makkah itu, doanya Abdurrahman As-Suddas itu mulai menit 1 sampai menit kelima itu tidak ada minta sama sekali. Itu hanya memuji. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakas syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Itu tidak ada minta sama sekali. La ilaha illa anta subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, saya ini tidak serius menyembah engkau. Ma syakarnaka haqqa syukrik, kami tidak syukur yang sesungguhnya. Subhanaka ma qadarnaka haqqa qadrik. Itu semuanya itu menyanjung begitu. Ya man tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa jahlana wa jahrana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Ya Allah yang mendengar suaraku, yang tahu keadaanku kami sekarang, tidak ada yang tidak jelas urusan kami itu dalam pandangan. Pokoknya itu hanya itu memuji terus. Kemudian hanya di belakang itu Allahumma la tata'lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dhallan illa hadaitah. Ya Allah, tidak ada yang sedih kecuali Engkau yang membebaskan. Kemudian doa berikutnya, Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Ya Allah, jadikan kami yang membaca Quran ini setelah membaca naik derajatnya, bukan setelah membaca Quran justru turun derajatnya dan celaka. Baru itu. 2. Sebelum meminta sebaiknya kita tunjukkan terlebih dahulu sejauh mana ibadah yang telah kita lakukan. Nah, itu tuh Pak ya. Memuji baru meminta. Haknya Allah baru hak kita. Ketiga, ini jika ingin lebih berakhlak dan bahagia, apa ya? Jika ingin lebih berakhlak dan bahagia, perbanyaklah memuja, menyanjung dan berpasrah kepada Allah. Berapa persen tadi? 70. Sisanya berapa? 30% baru meminta. Sekarang Pak, coba sekarang ya. Yang soal dialog tadi, dialog tentang menjawab tadi itu saya jelaskan di buku ini, Terapi Salat Bahagia ini halaman 46 sampai 49. Coba Pak sekarang. Tolong dinilai mana yang lebih bahagia kira-kira, ya. Yang satu orang ini langsung
Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, berikanlah jodoh anakku. Ya Allah, lancarkan rezekiku. Ya Allah, itu sudah. Terus itu pokoknya daftar permintaannya itu banyak, Pak. Tuh. Yang satu, ya Allah, saya senang sekali Engkau itu selalu mengasihi saya. Saya yakin Engkau itu selalu memberi rezeki saya. Ya Allah, tidak ada urusan yang penting-penting itu yang tidak bisa Engkau ambil alih, ya Allah. Sudah. Dua orang ini mana yang lebih bahagia? Pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Betul toh, Pak? Tidak rintiannya yang ditonjolkan, tetapi puja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan pujian semua, Pak. Asmaul husna, pujian. Bahkan, nah ini, saya tadi membaca buku di karangannya Muhammad Awamah, Minas Sikhah al-Ahadith al-Qudsiyah. Begini, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, yaqulu Rabb, Allah berfirman azza wa jalla, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk membaca Quran. Nah, Quran itu juga pujian, Pak. Jadi membaca Quran itu juga pujian, ya. Wa dzikri, dan zikir kepada aku, lalu sampai lupa tidak meminta. Karena apa? Lupa meminta. Karena apa? Karena apa? Sibuk memuji. Sibuk memuji. A'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin. Aku akan memberi dia lebih banyak, lebih mulia, lebih agung daripada permintaannya orang yang minta-minta. Bapak ingin bahagia apa ingin agak bahagia? Kalau begitu jawabannya menurut Fatihah apa? Jawabannya perbanyak memuji dan sedikit saja meminta. Bukan dilarang meminta, bukan, ya. Tetapi persentasenya itu Quran tadi, Fatihah tadi 70%. Jangan begini. Nah, kalau muji-muji itu mana bagian saya? Itu sudah dipikir Allah toh. Sudah dipikir Allah. Itulah. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Siapa yang saking sibuknya membaca Quran, saking hanyutnya menyebut namaku, ingat aku, sampai lupa tidak meminta sesuatu kepadaku. Tenang, tenang, tenang. Aku sudah tahu kebutuhanmu. Engkau akan saya beri lebih banyak daripada yang ya Allah. Ya Allah. Saya kira begitu, Bapak sekalian. Baik. Jadi judul ceramah ini ceria dengan melalui persentase surah Al-Fatihah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf sebelumnya. Eh, saya tertarik dengan kajian suratul Fatihah yang mana Bapak tadi menyatakan bahwasanya ketika seorang melakukan ibadah sholat pada hakikatnya dia adalah meminta, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sempat disampaikan sebuah hadis bahwasanya ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku sedang memujiku sampai akhir. Betul Pak. Nah, menurut kami yang menjadi ganjalan kepada kami, wong namanya ini kan dialog tentunya antara seorang hamba dengan Allah, yang mana hamba minimal ini dilakukan dari dua sisi, yaitu dari peminta dan pemberi. Dan dialog ini akan berlangsung ketika peminta dan pemberi ini terjadi hubungan, artinya apa Pak ya? Kesungguhan. Iya Pak ya. Nah, tetapi kenyataannya yang banyak kami lihat dari orang-orang yang sedang melakukan sholat ini kadang di dalam membaca Fatihah begitu kurang ya bisa dikatakan terlalu cepat, kemudian kadang konsentrasinya tidak merasa kalau dia itu munajat kepada Allah. Karena begini Pak, jadi ketika kita itu membaca yang mana isi daripada bacaan itu adalah pada hakikatnya munajat kepada Allah, tetapi kita tidak konsentrasi apa yang dibaca, apakah ini akan nyambung kepada yang kuasa. Kami mengibaratkan orang yang meminta itu tanpa ada konsentrasi, kesungguhan, ibarat seorang yang sedang tidur kemudian ngelintur mimpi, kan tidak ada respon. Artinya apa? Dialog itu akan mendapat respon dari Allah, katakanlah seorang hamba itu ketika ada kesungguhan dari seorang hamba, intinya khusyuk meminta kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang hamba sedang melakukan sholat, dia baca Fatihah, tetapi hatinya itu kemana-mana, tidak konsentrasi, tidak khusyuk, tidak merasa meminta kepada Allah? Apakah ada respon dari Allah begitu? Terima kasih Pak. Itu. Ya, Bapak saya beri buku zikir afirmatif supaya ini 100 la ilaha illallah yang isinya menyanjung Allah dengan segala renungan. Silakan Pak diambil. Bapak silakan. Loh Bapak. Iya. Wah, silakan. Ya. Karena Allah itu sudah berkata, berfirman, aku maha penyayang. Walaupun orangnya itu tidak ingat Allah, Allah tetap menjawab Pak. Karena janji Allah, aku menyayangi kamu, apapun siapapun kamu, gitu loh Pak. Itu. Dan hadis itu tidak ada menjelaskan dengan syarat, tidak ada. Kurang apa Allah sayangnya itu? Hambanya lupa kepada Allah, tetapi Allah setia menjawab. Sami, maha mendengar, mau menjawab. Orang yang lupa pun dijawab. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab orang yang memanggilku ketika dia memanggil. Dijawab Pak. Walaupun itu mungkin tidak terlalu ingat Allah. Bapak mungkin capek kemudian Allah gitu saja. Kan Bapak tidak terlalu full konsentrasi toh ke Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab. Aku jawab. Itulah kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia. Kepada orang yang benci Allah saja masih diberi minum toh Pak. Jantungnya masih dirawat oleh Allah. Yaitu kasihnya Allah. Kasihnya Allah. Cukup Pak ya? Alhamdulillah. Silakan Pak. Ini Pak duluan ini. Ibu-ibu barangkali. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Banyak ustadz ini dimintai semacam ijazah begitu. Ada seorang yang punya problem khususnya dunia, Pak, masalah keduniawan. Kemudian diberi ijazah baca Al-Fatihah sekian kali atau sebanyak-banyaknya. Tapi dengan niat minta urusan dunia, ini benar atau baik, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik toh Pak lah, sekarang daripada disuruh supaya kamu bahagia, hafalkan lagu-lagu pop ini ya. Itu Pak. Ayo sekarang Fatihah baik enggak Pak? Ya baik toh Pak. Tuh. Daripada rezeki wacan mantra, jaran goyang dan seterusnya. Ini nama Allah. Bacalah Fatihah yang banyak-banyak. Al-Fatihah ya Allah, Al-Fatihah. Tidak apa-apa Pak itu. Sebab ada hadis Fatihah itu silakan dibaca untuk tujuan apa saja. Boleh Pak, kenapa? Kan berarti dengan tujuan itu karena di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Tidak apa-apa. Disuruh baca berapa kali? 100. Ya tidak apa-apa Pak, 100. Cuma saya beritahu saja 100 dan sebagainya tidak ada ajaran gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak dikasih 100 baca 1000. Mantap kok. Jadi begitu Pak ya, bagus Pak, bagus. Bapak punya problem sekarang? Bapak punya problem? Saya kasih buku. Saya beri buku doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Alhamdulillah. Dibaca ya Pak ya. Oke. Ya. Ibu-ibu silakan. Masih ada satu lagi. Cukup. Loh, ibu dulu toh. Ibu. Ada, ibu? Belum ada. Oh, enggak ada. Enggak ada ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Profesor yang saya hormati, dari saya mungkin bukan pertanyaan tapi mohon penjelasan dalam ayat surat Fatihah yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Yang saya ingin Bapak jelaskan, dulu saya pernah mendengar kalau puji kepada Allah itu dibagi menjadi 4. Kalau tidak salah, Kudus ala Kudus, Qadim ala Qadim, Kudus ala Qadim, Qadim ala Kudus. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir tapi paling repot sampean ini. Tuh. Karena paling repot saya kasih buku sampean. Oh, maaf. Ini kok sudah habis. Lain kali aja ya. Lain kali Rabu depan aja. Lain kali Mas, Rabu depan aja. Ya. Kok sudah habis. Maaf. Rabu depan aja. Rabu keempat ya, Mbak ya. Oh, 34. 34 Mas. Tolong diingatkan saya. Nanti saya bawakan ya. Segala puji itu saya tidak tahu begini, Pak. Jadi alhamd itu tidak hanya terima kasih, Pak ya. Itu terjemahan itu kalau itu artinya adalah sanjungan dan terima kasih. Sanjungan. Jadi kalau Bapak menyebut Allah itu maha, yaitu alhamdulillah. Lalu terima kasih ya Allah, yaitu alhamdulillah. Itu Pak, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, itu pujian. Karena Engkau itu maha kuasa, maha penyayang untuk saya. Nah itu sudah pujian. Atau wahai Allah terima kasih kepada saya. Atau Engkau itu maha itu namanya pujian, memuji Allah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf saya tidak pernah membaca yang itu ya. Itu dalam sekali itu pujian untuk Allah. Ya gitu Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf. Jadi memuji itu, nah itu Pak, makanya alhamdulillah itu sebenarnya kemarin sudah saya terangkan di pengajian yang Rabu ketiga kemarin itu. Ingat alhamdulillah itu adalah sama dengan Rabbana walakal hamdu kemarin itu. Hanya Engkau yang berhak dipuji, supaya Bapak bahagia, jangan minta pujian. Itu orang minta pujian itu stres.
itu calon orang stres. Ingin dipuji tapi ternyata justru dicaci. Nah, kecewa toh? Nah, kecewa itu bagian dari stres. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati. Jadi judul ceramah kita tadi apa? Ceria melalui persentase surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita ingin lebih berakhlak kepada Allah, lebih bahagia, lebih banyak memuji daripada meminta. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.